warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar dimanapun Anda berada? Hari ini kita akan mencoba membuat tutorial cara mengintegrasikan Quizizz ke dalam Google Classroom. Mungkin rekan-rekan pernah mengalami kondisi bagaimana agak jenuh ketika menggunakan Google Classroom tanpa variasi. Soal-soal latihan yang begitu-begitu saja, soal-soal evaluasi yang tidak ada variasinya. Maka sekarang kita bisa menggunakan akun Google Classroom itu dengan mengintegrasikan soal-soal yang kita buat di dalam Quizizz. Dan nanti soal-soal di dalam Quizizz ini kita integrasikan, kita masukkan, kita import ke dalam Google Classroom sehingga para siswa kita bisa mengalami sensasi yang berbeda ketika belajar di dalam Google Classroom. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, tentu rekan-rekan harus memiliki akun Quizizz aktif. Yang kedua, rekan-rekan harus memiliki akun Google Classroom. Dan yang ketiga, tentu harus mempersiapkan bahan soal atau evaluasi. Bagaimana tutorial cara mengintegrasikan Quizizz ke dalam Google Classroom? Yuk, simak tutorial berikut ini. Langkah awal untuk mengintegrasikan Quizizz ke dalam Google Classroom adalah masuk ke quizizz.com ya. Kita enter. Oke. Nah, ini contoh tampilan Quizizz yang saya karena saya memang sudah pernah membuat akun Quizizz. Kedua, kita harus memiliki akun Google Classroom ya. Makanya kita akan login ke Classroom melalui alamat classroom.google.com ya. Oke, ini adalah akun Classroom saya. Saya mengajar fisika di beberapa kelas ya. Dan untuk tutorial ini saya coba akan gunakan kelas dummy ya. Kita masuk ke menu kelas dulu. Oke, kita klik menu kelas ya. Nah, pada saat kita masuk ke menu kelas, tampilannya akan seperti ini. Di bagian sebelah kiri ini ada kelas contoh ya. Ini 10 MIPA 3. Kemudian di sebelah kanannya ini ada logo Google Classroom. Mungkin di halaman rekan-rekan tidak seperti ini ya tampaknya. Kalau di saya ini ada tulisan perbarui kelas Google. Artinya saya sudah pernah mengintegrasikan Quizizz ke dalam Google Classroom sebelumnya. Mungkin di rekan-rekan ini tulisannya bukan perbarui kelas Google, tetapi import kelas Google. Perbarui saja ini karena saya memperbaharui ini. Kalau rekan-rekan mungkin import ya, itu sama saja. Kita klik perbarui kelas Google. Nah, pada saat kita mengklik perbarui kelas Google, ini adalah beberapa kelas ya, 7 kelas yang sudah masuk ke dalam Quizizz. Nah, kelas dummy ternyata rekan-rekan belum masuk ini ya. Ini belum ada centang hijau di sebelah kanan ini. Nah, kita coba centang nih kelas dummy. Nah, ketika kita centang seperti ini, maka ketika nanti kita klik simpan, maka dia sudah masuk ke dalam Quizizz kita. Nah, di sebelah sini ada tulisan Google Classroom berhasil diimport. Nah, sehingga rekan-rekan kelas dummy ya, kelas dummy sekarang sudah masuk menjadi kelas Quizizz. Begitu pula Quizizz sudah ada menjadi masuk di kelas Google Classroom. Bagaimana tampilan Quizizz di kelas Google Classroom? Kita cek Google Classroom-nya ya. Oke, nah ini kelas yang saya maksud tadi. Kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan. Di bagian forum ini akan muncul nanti kalau rekan-rekan klik di bagian kelas Google Classroom, itu akan ada tulisan yang mewajibkan siswa untuk join. Please join my class dummy on Quizizz. Nah, dengan menggunakan link ini. Jadi nanti siswa yang ada di dalam kelas dummy ini, dia cukup mengklik ini ya untuk kemudian dia nanti bergabung di kelas Quizizz ya. Begitu caranya. Itu langkah pertamanya. Nah, ini nanti siswa tinggal aja diklik terima undangan. Langkah selanjutnya kita buat soal ya. Kita buat soal rekan-rekan di Quizizz ya. Oke, kita klik buat yang sebelah sini. Nah, soalnya kita beri nama, misalkan ini soal tentang saya buat ya, misalkan tentang besaran dan satuan ya. Ini untuk kategorinya ini ada fisika ya. Besaran dan satuan fisika ini kelas 10. Kita klik selanjutnya. Nah, di sebelah kanan ini Quizizz ini punya skor ya untuk kualitas quiz ya. Ini nilainya baru 2,5 karena baru hanya ada judulnya saja. Nah, ini supaya kualitas quiznya bagus, dia minta ditambahkan gambar rekan-rekan ya, supaya jadi 10 nilainya. Oke, kita ikutin aja. Kita coba klik ya, ini tambahkan gambar Quizizznya. Kemudian, nah ini silakan dipilih kelasnya ini untuk kelas berapa. Besaran satuan itu adalah fisika kelas 10 ya. Kemudian untuk
view-nya bagaimana, apakah untuk pribadi atau publik ya. Tentu kita buat di level publik ya. Nah, selanjutnya di bagian ini ada dua kategori. Ada kategori pertanyaan baru dan ada kategori teleport. Kita coba buat pertanyaan baru. Apakah dengan mengklik pertanyaan versi sendiri? Ya, ini bisa kita klik. Misalkan pilihan ganda gitu. Jadi ini kita yang ngetik-ngetik sendiri ya. Ini saya kira sudah bisa ya membuat soal di Quizizz. Bagi yang belum, itu silakan ikuti tutorial saya yang sebelumnya ya. Kita juga bisa menggunakan menu teleport. Nah, menu teleport ini adalah menu yang kita bisa gunakan untuk membuat soal dengan menggunakan soal yang tersimpan dalam library-nya Quizizz ya. Kita coba klik. Nah ini Quizizz secara otomatis akan mencari soal-soal yang berhubungan dengan konten yang akan saya buat, yaitu besaran dan satuan. Nah, misalkan saya gunakan yang ini silakan mana yang menurut rekan-rekan bagus. Misalkan saya ambil contoh soal yang ini. Oke, nah ini tinggal klik saja tambah. Nah, ini otomatis langsung masuk ke dalam soal kita. Nah, di sini ada question 1 teleport. Ya, satu pertanyaan diteleportasikan. Misalkan saya mau alat ukur, oke ini 2 ya. Kemudian kita cari lagi, misalkan tidak ada, kita cari file yang lain. Misalkan yang ini yang ada gambar jamnya, kita cari coba. Tadi baru 2 ya, saya butuh 5 saja. Ini saya ambil yang ini 3. Kita coba yang ada gambarnya ya, ini tentang neraca ya 4. Nah, satu lagi saya buat cari lagi ke bawah, misalkan mana ya? Oke, misalkan yang inilah, kita klik coba. Kita cari lagi soalnya yang sesuai dengan yang kita inginkan rekan-rekan ya. Nah, misalkan tentang besaran tadi belum ada ya. Kita klik tambah. Oke, nah kalau sudah diteleport gitu ya. Ini tinggal klik panah kanan ini. Kita klik. Nah, lalu kita lihat soal yang tadi kita ambil dari perpustakaannya Quizizz. Nah, ini rekan-rekannya ada berapa nih? 1 2 3 4, 5. Seandainya rekan-rekan belum yakin, ini bisa kita atur ya. Baik dari sisi mungkin optionnya yang kurang, ini hanya 4 ya. Kalau SMA kan 5. Atau mungkin jawabannya yang salah, atau mungkin durasi waktu pengerjaannya. Di sini hanya tertulis 30 detik. Mungkin bisa ditambahkan nanti. Kita coba atur, kita klik atur sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, ini contoh nomor 1, besaran pokok kecuali, nah ini sudah benar. Oke, kalau sudah, ya ini waktunya 30 detik cukup. Kalau belum misalkan ubah 45 detik, ya itu silahkan. Nah, ini adalah sebelah kanan ini tampilan di HP siswa atau di laptop siswa seperti ini tampilannya ya di layar siswa nanti. Kalau sudah kita klik simpan. Nah, setelah rekan-rekan mengedit satu-satu ya, mereview, melihat soal kontennya sudah sesuai atau tidak. Nah, maka rekan-rekan ini silahkan nanti langsung klik kembali. Ini kita klik kembali ya. Nah, soal yang kita buat tadi, besaran dan satuan, ini sudah tersimpan di dalam library kita ya, di dalam perpustakaan soal yang kita punya. Nah, ini juga bisa kita simpan di folder soal kita ya. Ini ada klik menyimpan. Nah, ini saya sudah punya 4 folder, fisika kelas 10, 11, 12 dan UT ya. Jika rekan-rekan belum ada, ini boleh ditulis di sini. Misalkan ini fisika SMP, misalkan gitu ya. Kalau sudah ini buat, nah nanti langsung ada. Nah, soal tadi mau disimpan kemana ya? Misalkan saya tadi ke fisika kelas 10. Oke, kalau sudah kita klik selesai. Nah, berarti soal ini ya, ini saya simpan di, kita cek my library, kita cek. Nah, soalnya tadi di mana? Fisika kelas 10. Apakah ada? Nah, ada 2 rekan-rekan. Kita klik dan kita akan tugaskan soal ini ke kelas yang ada di Google Classroom ya. Nah, ini akan saya gunakan sebagai PR ya. Jadi jangan live lah, takutnya membebani siswa gitu ya. Kita ubah jadi PR aja. Nah, ini kita klik jadikan PR. Oke, kita klik jadikan PR. Nah, pada saat kita mengklik jadikan PR rekan-rekan, nah ini peserta didik harus menyelesaikan kuis sebelum tanggal berapa. Misalkan dia harus mengumpulkan tanggal 14. Nah, 14 berarti hari Jumat ya, tanggal 14. Jam berapa? Misalkan selambat-lambatnya pukul 11 malam atau 11.45 ya. Nah, kemudian rekan-rekan jangan lupa kita tetapkan kelasnya. Kita pilih ini kelas mana yang akan kita tugaskan. Apakah semua kelas ini sebanyak ini atau hanya kelas yang kita pilih. Misalkan saya tadi memilih kelas dummy. Nah, ini boleh nanti silakan diklik. Nah, ini kelas dummy. Ya, terus rekan-rekan beri nama. Misalkan namanya adalah tugas 1 soal besaran satuan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini jadwal rinciannya. Kapan misalkan ya, tanggal 12 hari ini pembelajarannya jam 2 nanti, jam 2 siang. Nah, sekarang kan jam berapa nih?
13.33 ya. Misalkan saya nanti ngajar jam 2 siang PM ya, atau pukul 14.00 WIB. Nah, ini kita klik selanjutnya. Nah, kemudian rekan-rekan, sebelum kita menugaskan game, kita lihat dulu pengaturannya. Di sini ada pertanyaan, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini? Saya pilih 2 kali. Kenapa? Karena misalkan yang pertama itu mengukur kemampuan pertama, yang kedua untuk remedial misalkan. Kita juga bisa mengatur, menunjukkan pertanyaan, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Nah, ini boleh selera rekan-rekan ya. Saya matikan karena khawatir jawaban yang benarnya itu diduplikasi jadi contekan untuk kelas yang lain, maka saya matikan saja. Kemudian siswa juga dapat melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Nah, ini juga saya matikan ya, dengan harapan mereka bisa mencari tahu sampai benar gitu nanti jawaban dari soal yang saya berikan. Nah, saya kira untuk yang bawah-bawah ini, tunjukkan papan perikat, pertanyaan dan jawaban diacak, musik. Nah, ini default saja ya, jangan diubah-ubah seperti itu. Nah, ini kalau sudah yakin pengaturannya, rekan-rekan tinggal langsung menugaskan game ya. Tinggal kita tugaskan. Oke, kita klik menugaskan game. Nah, oke. Nah, soal ini rekan-rekan ini sudah ditugaskan. Nah, ini assigned gitu ya, ditugaskan. Nah, di sini ada tulisannya ditugaskan untuk Google Classroom. Coba kita cek di Google Classroom apakah benar. Oke. Nah, ini belum muncul karena kita belum refresh. Kita refresh dulu rekan-rekan. Nah, tanda ini. Ya, oke, kita refresh. Nah, apakah di Google Classroom itu sudah muncul di forum hasil refresh-nya? Oke. Nah, di forum ini belum muncul rekan-rekan. Kenapa? Karena soal tadi baru akan ditugaskan itu pada pukul 14.00 sehingga belum muncul. Tapi kalau kita klik menu tugas kelas yang ini ya. Nah, ini akan muncul sebagai draft. Nah, coba rekan-rekan. Nah, ini akan muncul tugas 1 soal besaran satuan. Dijadwalkan pada pukul 14.00. Nah, ini tampilannya masih abu ya. Jadi belum muncul full di siswa karena belum waktunya. Baru nanti pada pukul 14.00. Nah, tugas ini juga akan muncul di sini di forum. Gitu rekan-rekan. Nah, ini menu ini bisa kita geser, ini menu di bagian tugas siswa. Nah, pada saat nanti sudah pukul 14.00 dengan sendirinya ya, link ini akan aktif di tampilan Google Classroom-nya siswa. Nah, bahkan di forum juga nanti bisa langsung muncul. Nah, rekan-rekan, begitulah untuk sesi tutorial kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan semoga menjadi bahan solusi bagi rekan-rekan yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran daring atau PJJ. Salam juara serta salam inspirasi ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.